Sebetulnya masyarakat Cianjur tidak perlu takut. Oke dok, gimana saran dokter kepada pemerintah Cianjur gitu, saran-sarannya setelah kemarin dokter keliling Cianjur ya selama 2 hari. Ya. Saya bersama tim kan melakukan, tim kami namanya Ahlina Institute ya, kami melakukan penelitian observasional Kang Deden. Jadi kita lakukan penelitian observasional, kemudian juga kita lakukan mapping. Itu terkait 2 hal utama yang memang harus dimiliki oleh rakyat, yaitu ketahanan kesehatan dan ketahanan pangan. Nah ini juga yang memang memerlukan dukungan sepenuhnya dari pemerintah Kabupaten Cianjur gitu ya. Nah sejauh yang kami sudah lihat dari sekian banyak kecamatan yang sudah kami kelilingi, desa-desa dan sebagainya, sebetulnya masyarakat Cianjur tidak perlu takut kepada kedua hal yang sangat fundamental untuk mencegah terjadinya corona maupun juga sebetulnya terhadap apapun itu gitu ya, infeksi apapun itu di kemudian hari kan tidak hanya corona yang kita hadapi, banyak sekali kan virus-virus atau kuman-kuman yang lain. Kemudian vegetasi dari Cianjur itu sudah lebih dari cukup sebetulnya, jadi tidak perlu khawatir bahwa ini adalah lumbung nutrisi yang luar biasa, di mana dari nutrisi yang bisa ditanam di Cianjur hampir semuanya ya. Jadi dari biji-bijian, kami kemarin lihat Kang, jadi kan padi bagus sekali ya, namanya Gunung Pabeasan. Apa? Ya Gunung Pabeasan, artinya padi itu nggak perlu harus terhampar seperti itu ya, namanya padi rumah ya kan? Padi rumah ya kan, artinya udah jelas itu kan dari biji-bijian. Kemudian kami juga lihat sorghum ya, itu juga tumbuh dengan bagus, jagung dan sebagainya. Lalu kemudian kacang-kacangan, saya juga tanya kacangnya banyak sekali. Kita di mana-mana dijamu dengan kacang. Lalu sayur-sayuran juga luar biasa. Kayaknya semua daun bisa dimakan sama orang Sunda ya gitu ya. Dan tumbuh dengan subur. Lalu juga buah-buahan juga luar biasa. Pepaya California bagus sekali di sini. Ya. Kemudian buah-buahan oke, rempah-rempahan juga ini kan dari sini aja saya udah lihat ya, rempah-rempahan untuk bisa memastikan bahwa kita bisa ada kunyit, ada jahe, ada kencur, serai ya. Kemudian dibikin sambalnya aja saya lihat ada 5 macam, itu isinya udah rempah-rempahan semua gitu. Jadi supaya diketahui bahwa rempah-rempahan itu harus tidak harus dikonsumsi dalam bentuk rempah kayak jamu, bukan. Ternyata kalau orang Sunda lebih pintar, dibikin sambal, rempah semuanya sambalnya ada macam-macam tuh kan, sambalnya nggak cuma cengek aja, nggak cuma cabai aja, ternyata ada kencurnya, ada honjeknya, ada macam-macam, dan itu pun sudah rempah alami yang bisa menahan kesehatan kita. Daun-daun ini juga dimix jadi enak ya rasanya ya dok ya. Dan sangat bernutrisi kan gitu. Jadi dari sisi ketahanan pangan sih insya Allah aman. Lalu kalau ketahanan pangannya sudah aman, ketahanan kesehatannya seperti apa? Nah, saya tanya kembali kan ke masyarakat gitu loh. Apakah Anda itu nanam nggak sih apotek hidup gitu ya? Jadi biasanya tuh gimana sih kalau misalnya kita panas atau kita punya gejala-gejala sakit gitu kan? Oh kami langsung ke puskesmas gitu. Nah ini juga saya bilang catatan penting buat pemerintah, karena sebenarnya kalau kita mau membuat meningkatkan ketahanan kesehatan di masyarakat itu, masyarakat juga sudah harus dimandirikan dari sisi ketahanan kesehatan. Jadi mereka juga harus bisa itu mendapatkan sumber-sumber obat alami yang bisa ditanam dengan sangat mudah di Cianjur. Nah, sehingga tidak harus selalu bergantung kepada fasilitas kesehatan. Ketika mereka belum sakit, mereka udah biasa untuk mengkonsumsi banyak sekali nutrisi dan tanaman-tanaman yang mengandung obat-obatan alami itu sebagai garda paling depan untuk mereka bisa mencegah mereka terjangkit infeksi dan sebagainya. Gimana teman? Ya, saya nggak terlupa juga bahwa pemerintah daerah Cianjur sekarang sudah melakukan penyemprotan disinfektan. Itu ke seluruh fasilitas umum, pasum ya, baik ke sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas yang lainnya. Jadi ini tindakan preventif yang dilakukan dan pencegahan dari pemerintah daerah yang alhamdulillah ini Pak Bupati Cianjur sangat peduli terhadap itu. Selanjutnya terkait dengan fenomena masyarakat itu kadang-kadang karena merasa sekarang itu sakit itu
mudah ditangani oleh pemerintah karena ada fasilitas Iya, kesehatan ya, ada betul. apa namanya kayak BPJS Iya, seperti itu. Mereka jadi terkesan kalau baru sedikit sakit juga langsung ke sana Iya. gitu, ke fasilitas kesehatan. Padahal tentunya ada hal yang lebih penting lagi, kita melakukan tindakan preventif, Iya, melakukan penjagaan di keluarga, betul. dan saya ke depan inginnya melakukan tindakan pencegahan itu di keluarga dulu gitu kan. Saya ada ada ide dan udah dirancang programnya. Cianjur ini saya ingin buat desa-desa binaan, desa-desa binaan yang mereka mempunyai ketahanan pangan di keluarga. Iya. Jadi tumbuh-tumbuhan obat di situ ada, kebutuhan protein, karbohidrat di situ ada. Jadi di keluarga. Jadi jangan sekarang itu kadang-kadang beli genjer aja harus ke pasar. Ya. Pasar, betul. Padahal Beli lalap aja harus ke pasar. Iya. Beli kunyit ke pasar. Padahal ini luas banget tanah, pada punya tanah lah Iya. di halaman rumahnya. Jadi dengan di kota mereka kadang kontrak berdempetan. Nah tentunya ini ide besar ini bisa terlaksana bila mana pemerintah dengan masyarakatnya juga Bisa. bekerja sama. Iya, Iya. betul. Iya, masyarakatnya harus lebih dibina lagi Iya. ya. Bahwa tidak harus beli loh, kita bisa nanam sendiri. Contohnya Sumber-sumber obat itu bisa ada di sini. Betul. Oke, Saya setuju iya. dengan Bu Dokter tadi Iya. bahwa memang kalau dengan obat-obat konvensional ya kimia segala macam itu Iya. sebenarnya saya bukan ahli farmasi ya, Iya. tapi takut ada efek samping kan. Betul. Kalau yang herbal ini kan Insya Allah insya Allah tidak. tidak. Ya. Dan ini sangat kaya di Cianjur. Betul. Tinggal nanti itu Kang, jadi pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah itu dengan tanaman-tanaman yang bisa dimiliki oleh semua masyarakat itu yang perlu Nah, itu, digalakkan kembali. betul. apotek hidup ya. Ya, dan lebih dari itu sebetulnya tidak hanya sekedar apotek hidup, tapi adalah tumbung nutrisi. Ah, iya, iya. Tumbung nutrisi di dalam nutrisi itu ada unsur-unsur yang membuat kita menjadi sehat gitu. Karena itu yang harus diedukasi kembali oleh masyarakat. Jadi kan saya tuh usul gini, kan untuk ketahanan kesehatan dan ketahanan pangan itu kan harus ada titik temu nih Iya. antara apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, dan apa yang diinisiasi dan harus dilakukan juga oleh masyarakat. Jadi titik temu ketemu di sini gitu, supaya masyarakat itu juga memiliki gerakan, memiliki memiliki ikhtiar secara mandiri untuk menjaga kesehatannya sendiri, sehingga apa-apa itu tidak tergantung, apa-apa tidak harus minta dari pemerintah, tanpa mereka itu memiliki memiliki ikhtiar sendiri. Nah ini Walaupun kami secara kebijakan sangat siap, betul, sangat siap betul. dan menciptakan fasilitas kesehatan yang bagus lah. Iya. Standar kesehatannya bagus. Kalau misalnya ada masyarakat yang butuh Iya. kesehatan, ada masyarakat yang merasa dirinya harus memeriksakan diri kesehatan, kita udah siap. Iya. Tapi itu fasilitas aja kan. Betul. Itu kesiapan kalau misalnya udah urgen banget. Iya. Ya, saya setuju. Bagaimana kita dari keluarga dulu kan. Betul. Jadi ada peran serta yang yang saling bertemu nih Iya. di tengah kan. Jadi pemerintah tentu saja memberikan berbagai fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Nah, masyarakat sendiri harus ada peran serta aktifnya juga. Jadi kita ketemu di sini gitu. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita akan menciptakan masyarakat Cianjur yang sehat, mandiri dan berdaulat. Amin. Mudah-mudahan ini Amin. Iya. Itu ya. kayaknya cukup dulu nih. Siap. Ya. Kita mau jalan-jalan lagi. Iya. Oke, mau melanjutkan tugas lagi ya, Mau Dok lanjut ya. lagi lihat beberapa kecamatan lagi ya Kang ya. Kita masuk. Iya. Pulang Cianjur. Oke, masyarakat tinggal di rumah, Heeh. kita Kita yang sehat ini ya. Oh iya, saya juga pesan kepada para petugas seperti saya ini, dokter yang bertugas di preventif gitu ya, beserta juga dengan aparat. Saya mohon juga secara, jadi kita udah memastikan bahwa kita sehat, kita tidak membawa virus sebelum kita melakukan pekerjaan dan tugas kita di lapangan. Jadi seperti saya juga, saya pastikan dulu sebelum saya ke Cianjur itu saya sudah sehat. Saya harus pastikan dulu bahwa saya steril dari virus corona. ya, Untuk menjaga supaya saya bukan menjadi reservoir yang ya. membawa virus Iya. tersebut. Itu saya juga pesan banget tuh kepada teman-teman yang bekerja di lapangan. Oke, ya dokter terima kasih atas waktunya sudah Sama. datang ke Cianjur Selatan. Ya, senang banget. Ya.
refreshing banget. Iya, alhamdulillah ya Cianjur Selatan indah ya dok. Iya, luar biasa. Nggak kalah lah kayak Wow, Bali, masing-masing Eropa, ya, masing-masing punya spesifikasi keindahannya sendiri yang harus bisa diangkat Iya, juga. semua nih. ada di sini Iya. di Cianjur Selatan. Iya, Oke. oke. Dan terima kasih juga Kang Denas sudah mengundang Dokter Tifa ya kan datang ke Cianjur. Semoga kedepannya masyarakat Cianjur ya khususnya Cianjur Selatan ya lebih ini lagi ya lebih sehat lagi gitu ya. Apa pengetahuan tentang kesehatannya lebih ini lagi gitu ya. Mumpuni lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih dokter. Oke. Kita lawan corona Iya. sama-sama. Lawan corona bersama-sama. Cukup. Oke.